Pernahkah kamu bertanya-tanya, apakah kopi yang kamu minum diproduksi secara adil? Atau pakaian yang kamu kenakan diproduksi secara adil? Nah, pertanyaan sederhana ini membuka percakapan yang luas dan penting tentang persimpangan antara uang dan moralitas. Perkenalkan, nama saya Nur Aini. Saya akan menjelaskan tentang etika dan sistem ekonomi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita semua adalah bagian dari sistem ekonomi yang besar dan saling terhubung sebuah jaring transaksi yang kompleks yang membentuk dunia kita dengan cara yang mendalam. Tapi sistem ini tidak beroperasi di ruang hampa. Ia dipandu, atau kadang-kadang salah dipandu, oleh seperangkat prinsip yang kita sebut etika. Esai ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara etika ekonomi dan berbagai sistem ekonomi yang mengatur negara, kapitalisme, sosialisme, tetapi bagaimana kompas moral kolektif kita dapat dan harus mengarahkannya menuju masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan untuk semua orang, bukan hanya segelintir orang. Perjalanan yang akan kita mulai ini bukan hanya latihan akademis. Ini adalah eksplorasi praktis dari pilihan yang kita buat setiap hari. Konsumen pekerja warga negara. Tujuannya adalah untuk memahami bahwa ekonomi bukan hanya mesin untuk menghasilkan kekayaan. Itu adalah ciptaan manusia yang mencerminkan nilai-nilai kita. Dengan memahami konsep dasar etika ekonomi dan struktur sistem ekonomi yang berbeda, kita dapat mulai melihat hubungan yang kuat di antara keduanya. Kita akan melihat bagaimana kurangnya pertimbangan etis dapat menyebabkan kerugian yang meluas. Dan sebaliknya, bagaimana fondasi etika yang kuat dapat membangun masyarakat yang lebih adil. Pada intinya, etika ekonomi adalah konsep yang sangat sederhana. Ini adalah studi tentang apa yang benar dan salah dalam cara kita memproduksi barang dan jasa, mendistribusikan barang dan jasa, mengonsumsi barang dan jasa. Anggap saja sebagai kompas moral untuk semua aktivitas keuangan kita. Transaksi toko kecil, merger perusahaan bernilai miliaran dolar. Ini mendorong kita untuk mengajukan pertanyaan yang melampaui laporan laba rugi. Apakah harga ini adil? Apakah upah ini layak? Apakah praktik bisnis ini merugikan masyarakat atau lingkungan? Ini tentang menerapkan nilai-nilai dasar kemanusiaan, kejujuran, keadilan, tanggung jawab ke dunia perdagangan. Jika etika ekonomi menyediakan kompas moral, maka sistem ekonomi adalah cetak biru atau seperangkat aturan yang digunakan masyarakat untuk mengatur kehidupan ekonominya. Ini adalah kerangka dasar yang menjawab 3 pertanyaan penting. Barang dan jasa apa yang harus diproduksi? Bagaimana cara memproduksinya? Dan siapa yang akan mengonsumsinya? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini tidak sama di setiap tempat. Setiap negara atau komunitas mengembangkan sistem berdasarkan sejarah, budaya, ideologi politik, dan sumber daya yang tersedia. Sistem ini menentukan peran individu, bisnis, dan pemerintah dalam ekonomi. Ia membentuk hak milik dan distribusi kekayaan. Fungsi utama dari setiap sistem ekonomi adalah untuk mengelola masalah mendasar kelangkaan. Kita hidup di dunia dengan sumber daya yang terbatas. Tanah terbatas, tenaga kerja terbatas, modal terbatas. Tetapi keinginan dan kebutuhan manusia tampaknya tidak terbatas. Sistem ekonomi adalah metode masyarakat untuk mengalokasikan sumber daya yang langka ini dengan cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Ini menentukan apakah pemerintah akan memutuskan tanaman apa yang akan ditanam, atau apakah petani perorangan akan membuat pilihan itu berdasarkan permintaan pasar. Ini menetapkan mekanisme untuk menentukan harga, mendistribusikan pendapatan, mendorong produksi, dan inovasi. Intinya, ini adalah sistem operasi untuk seluruh ekonomi suatu negara. Bayangkan sebuah masyarakat yang mencoba berfungsi tanpa sistem ekonomi sama sekali. Itu akan kacau balau. Bagian 4 wajah ekonomi, dari tradisi ke hibrida modern. Para ekonom umumnya mengidentifikasi 4 jenis utama sistem ekonomi. Tradisional, komando pasar campuran masing-masing dengan pendekatan yang berbeda dalam mengelola sumber daya. Yang pertama dan tertua adalah sistem ekonomi tradisional. Sistem ini dibangun di atas fondasi adat istiadat, kepercayaan, dan tradisi turun-temurun. Keputusan ekonomi seringkali dibuat berdasarkan cara yang selalu dilakukan. Kamu biasanya akan menemukan ini di komunitas pedesaan, pertanian di mana pekerjaan diwariskan, dan produksi, terutama untuk swasembada, daripada untuk keuntungan. Selanjutnya adalah sistem ekonomi komando, yang sering dikaitkan dengan sosialisme atau komunisme. Dalam model ini, pemerintah pusat membuat semua keputusan ekonomi utama. Negara memiliki dan mengendalikan alat produksi, pabrik, pertanian, dan modal. Berlawanan dengan itu adalah sistem ekonomi pasar,
juga dikenal sebagai kapitalisme atau ekonomi pasar bebas. Bagian 5. Ketika sistem kehilangan jiwa, mahalnya biaya ekonomi tidak etis. Sistem ekonomi tanpa fondasi etika yang kuat, bagaikan kapal yang kuat tanpa kemudi, mampu melaju kencang tetapi ditakdirkan untuk bencana. Ketika pengejaran keuntungan adalah satu-satunya prinsip panduan, pasar bisa menjadi arena brutal, di mana yang kuat berkembang dengan mengorbankan yang rentan. Kekosongan moral ini memungkinkan eksploitasi yang meluas. Pekerja diperlakukan hanya sebagai roda gigi dalam mesin, dibayar upah yang tidak layak, dipaksa menanggung kondisi yang tidak aman, hanya untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan. Salah satu konsekuensi paling merusak dari lingkungan ekonomi yang tidak etis adalah korupsi sistemik. Suap untuk memenangkan kontrak penghindaran pajak yang merampas dana vital publik untuk layanan kolusi antar perusahaan, untuk menetapkan harga dan menipu konsumen. Korupsi tidak hanya memperkaya segelintir orang yang tidak jujur, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap institusi, mulai dari pemerintah hingga bisnis. Lebih lanjut, ekonomi yang tidak memiliki pertimbangan etis menimbulkan ancaman serius bagi dunia alam kita. Membuang limbah beracun ke sungai, menebang hutan tanpa memperhatikan keanekaragaman hayati, memompa gas rumah kaca ke atmosfer. Pendekatan ini memperlakukan planet sebagai sumber daya tak terbatas yang dapat dijarah, mengabaikan biaya jangka panjang. Seperti yang dicatat oleh Paus Fransiskus, pendekatan ekologis yang sejati selalu menjadi pendekatan sosial, sehingga dapat mendengar baik tangisan bumi maupun tangisan orang miskin. Intinya, sistem ekonomi yang tidak memiliki kompas etika gagal dalam tugas dasarnya untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Ini mungkin menghasilkan angka PDB yang mengesankan, tetapi kekayaan ini seringkali terkonsentrasi di tangan segelintir orang, menyebabkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang besar. Ini menciptakan masyarakat yang dilanda kecemasan, ketidaksetaraan, dan rasa ketidakadilan. Tanpa komitmen bersama terhadap keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab, tatanan masyarakat mulai runtuh. Sistem mungkin berfungsi, tetapi gagal melayani umat manusia. Bagian 6. Merajut dunia yang lebih baik, etika praktis dalam tindakan. Meskipun tantangannya signifikan, kabar baiknya adalah bahwa etika dapat dan sedang secara aktif ditenun ke dalam sistem ekonomi kita melalui tindakan nyata. Ini bukan hanya cita-cita teoretis, tetapi aplikasi praktis yang membuktikan bahwa profitabilitas dan prinsip dapat berjalan seiring. Contoh yang kuat adalah gerakan perdagangan adil, Fair Trade. Inisiatif global ini memastikan bahwa produsen di negara berkembang menerima harga yang adil untuk produk mereka. Kopi kakao pisang. Dengan memilih produk dengan sertifikasi perdagangan adil, konsumen secara langsung mendukung sistem yang memberdayakan petani kecil, mendorong praktik pertanian berkelanjutan, melarang pekerja anak. Praktik penting lainnya adalah tanggung jawab sosial perusahaan, atau CSR. Ini adalah gagasan bahwa bisnis memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham mereka, tetapi juga kepada karyawan komunitas lingkungan mereka. Dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip Pancasila menawarkan fondasi filosofis yang unik untuk sistem ekonomi yang etis. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, secara eksplisit menyerukan ekonomi yang memprioritaskan kesetaraan dan kesejahteraan kolektif. Konsep gotong royong semakin memperkuat etos ekonomi yang berorientasi komunitas. Ekonomi Pancasila bertujuan untuk menjadi sistem campuran yang menyeimbangkan kekuatan pasar dengan intervensi negara, untuk mencegah monopoli, melindungi yang rentan, memastikan bahwa pembangunan bermanfaat bagi semua segmen masyarakat. Ini merupakan upaya sadar untuk membangun model ekonomi yang tidak diimpor secara keseluruhan, tetapi berakar pada nilai-nilai budaya dan moral bangsa sendiri.